Curah hujan adalah besaran air yang jatuh di atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan air dalam suatu periode waktu. Curah hujan merupakan bagian penting dalam sistem iklim dan siklus air di permukaan bumi. Curah hujan dapat diartikan sebagai tinggi air hujan yang tertampung di permukaan datar dan tidak menyerap dalam satuan milimeter, sehingga curah hujan dapat dituliskan dalam suatu periode waktu seperti milimeter per hari, milimeter per bulan, dan atau milimeter per tahun. Di Indonesia, pengukuran curah hujan biasanya menggunakan pengukur khusus untuk mengetahui besaran curah hujan yang jatuh dalam satu periode waktu, yaitu dalam satu hari, sehingga besaran curah hujan dapat digunakan untuk kebutuhan berbagai keperluan. Curah hujan terjadi karena ada proses fisika yang terjadi pada permukaan atmosfer bumi. Udara yang berada di permukaan bumi dan mengandung uap air akan naik ke bagian atas atmosfer bumi. Pada bagian atas atmosfer bumi, suhu semakin rendah. Karena suhu semakin rendah, maka uap air akan mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang kemudian akan berempun dan membentuk awan. Jika tetesan air yang ada pada awan tersebut sudah terlalu besar dan berat, maka tetesan air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi dan disebut hujan. Fenomena tersebut termasuk siklus hidrologi, yaitu perputaran air dari permukaan bumi ke udara dan kembali lagi ke permukaan bumi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya curah hujan, seperti bertambahnya curah hujan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan proses terjadinya. Salah satu jenis curah hujan adalah curah hujan konvektif. Dan curah hujan ini terjadi karena ternaikkannya udara permukaan akibat terpakainya matahari, sehingga terbentuknya embun di udara atas dan jatuh ke permukaan sebagai hujan. Curah hujan ini biasanya terjadi pada siang atau sore hari di daerah tropis. Curah hujan orografis terjadi karena udara lembab terpaksa naik akibat adanya halangan, sehingga terjadi pendinginan dan jatuhnya hujan di lereng gunung. Curah hujan frontal terjadi karena adanya pertemuan antara dua massa udara yang memiliki suhu berbeda. Udara panas yang lebih ringan terdorong naik ke atas massa udara dingin, sehingga terbentuklah hujan. Selain itu, curah hujan dapat dibagi untuk mengetahui jumlah curah hujan yang jatuh. Manusia memiliki beberapa cara dan alat yang digunakan untuk mengetahuinya. Alat yang digunakan untuk mengetahui curah hujan adalah penakar hujan manual atau ombrometer yang terdiri dari tabung yang menampung air hujan dan kemudian ketinggiannya diukur dengan satuan milimeter. Dengan demikian, cara ini relatif mudah dan sederhana, tetapi perlu dibaca dengan hati-hati setiap hari pada waktu yang sama. Pada masa kini, manusia juga memiliki penakar hujan yang dapat mengetahui jumlah hujan yang jatuh tanpa perlu dilakukan setiap hari. Alat yang digunakan adalah penakar hujan yang bekerja sama dengan alat jungkit yang menampung air hujan dan kemudian dapat mengetahui jumlah hujan yang jatuh secara digital sehingga dapat disimpan dan dianalisis dengan tepat. Lebih lanjut lagi, manusia juga memiliki teknologi yang canggih untuk memperkirakan curah hujan yang jatuh di daerah yang luas dan sulit dijangkau oleh manusia. Dengan demikian, teknologi radar cuaca dan satelit pengamat cuaca. Menurut saya, pengetahuan mengenai curah hujan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi negara yang memiliki iklim tropis seperti negara kita, Indonesia. Curah hujan bukan hanya memberikan pengaruh pada pekerjaan manusia,
dalam bidang pertanian, tetapi juga ketersediaan air bersih dan keselamatan manusia di masyarakat kita. Apabila pengetahuan mengenai curah hujan terus diperbarui dengan baik, pemerintah dapat memberikan peringatan dini jika terjadi potensi banjir atau kekeringan. Bahkan manusia-manusia di masyarakat juga perlu menjaga lingkungan agar dampak hujan tidak makin parah, seperti tidak membuang limbah sembarangan yang dapat mengganggu saluran air. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang baik, curah hujan bukan hanya fenomena alam yang biasa saja, tetapi bisa menyelamatkan manusia. Terima kasih.